Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Alhamdulillah kita syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dan masih mengkaji kitab yang sama, kitab Matnu al-Ajurumiyah pada pembahasan maf'ulun mutlak. Jadi ini kadang disebut juga sebagai namanya maf'ul mutlak. Kadang pembahasan ini disebut sebagai namanya babul masdar. Jadi ada beberapa penamaan untuk masalah ini. Oke. Kemarin kita sudah panjang lebar membahas tentang maf'ul dan kita sudah tahu apa itu maf'ul. Coba siapa yang berani ngejelasin maf'ul itu apa? Kalau memang sudah paham, tes. Sok dari siapa nih yang berani? Maf'ul Hmm, itu isim mansub yang di yang harus diucapkan agar fiil yang disebut bisa difahami atau difahami maknanya. Taib. Kalau misalkan kita bilang apa namanya fiil itu jatuh, Doroba, misal gini, boleh nggak kalau kita dikatakan gimana tadi? sebagai boleh nggak kalau kita katakan sebagai maf'ul itu adalah objek gitu ataupun sesuatu yang dijatuhkan padanya sebuah pekerjaan. Boleh, tapi nanti ada definisi yang lebih ini lagi, karena ada beberapa yang dia nggak tepat kalau didefinisikan sebagai dijatuhkan padanya pekerjaan. Contohnya, Contohnya kalau dijatuhkan itu dia doroba Zaidun Kholidan. Nah, hmm, Kholidan di sini sebagai maf'ul bihi. taib. Itu karena jelas di situ si Khalid itu yang dipukul sama Zaid. Dan pukulan mengenai Khalid. berarti sebenarnya yang jadi titik fokus tuh bukan zaidnya san, tapi pukulannya kena atau enggak. Ya, pukulannya kena atau enggak. Terus berikutnya yang kalau yang enggak tepat. Nah, tapi contoh lain yang dia juga maf'ul bihi itu dia contohnya aroda Zaidun Safaro. Hmm, Nah, safar di sini itu eh, dikenai maf'ul bihi juga, sementara safarnya belum dilakukan. Karena di hmm, situ artinya baru Zaid akan safar. Artinya kan safarnya belum dilakukan, artinya belum dijatuhkan pekerjaannya, baru akan. Tapi para oke. ulama mengatakan safaroknya itu maf'ul bihi, makanya nggak bisa didefinisikan si apa iya kok ya Tat? Ya Apa kau, sih namanya? ya Ya kau. nya itu sebagai dijatuhkan saja. Heeh. Makanya diartikan ada arti keduanya yaitu adalah isim mansub yang harus diucapkan agar fiil yang disebut bisa difahami maknanya. Baik, barakallahu fiik. Oke. Hmm. Mas Ageng, sepakat sama apa yang diomongin Ihsan, Mas? Sepakat, Mas? Sepakat, Har. Oh, sepakat. Oke. Baik, yuk kita mulai lagi. Perhatikan.
Ini merupakan bentuk kedua dari maf'ul. Jadi maf'ul itu ada 5. Jamaknya Hmm. maf'ul adalah mafa'il. Jamaknya maf'ul adalah mafa'il. Ini jamaknya. Dan kita kemarin sudah membahas salah satu di antara dari 5 tersebut, yaitu apa? Maf'ulun bihi. Biasanya di dalam kitab-kitab itu didahulu apa namanya? eh, Memang didahulukan bab maf'ulun bihi ketimbang bab-bab yang lain karena memang adanya ikatan yang kuat antara fa'il dan maf'ulun bihi. Nah, ini satu. Yang kedua, bahwasannya masdar atau yang nanti yang kita kenal dengan namanya maf'ul mutlak. Jadi nanti ini juga disebut sebagai namanya al-maf'ul al-mutlak. Nama lainnya adalah maf'ul mutlak. Jadi yang ingin dikatakan dalam maf'ul ini adalah kita itu menjelaskan bahwasannya kejadian tersebut itu benar-benar terjadi. Kalau kemarin di maf'ul bihi kita katakan jatuh dan gak jatuh atau kita bilang ta'alluq gitu kan. Nah, kalau di sini kita bicara soal bahwasannya kita ingin menjelaskan kejadian tersebut itu benar-benar telah terjadi. Dikatakan begini misalnya, dorob tu doroba Zaidun Khalidan Dorban. Oke. Ini kemarin kita bilang fa'il. Khalidan sebagai apa? Sebagai Khalidnya sebagai Khalidnya sebagai maf'ul bih. maf'ul bihi. Taib. Dorbannya, perhatikan. Dorbannya ini disebut sebagai namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Oke. Pertanyaannya, untuk apa Ustaz dia disebutkan? Dia disebutkan untuk mengatakan bahwasannya pukulan itu benar-benar telah terjadi. Benar-benar telah terjadi. Dan benar-benar telah jatuh kepada si Khalid. Oke? Doroba. Bawa itu juga. Bawa itu tutupnya juga lah. Iya, tapi oke, bahwasannya kejadian Doroba itu benar-benar telah menimpa Zaid. Jadi seolah-olah antum itu ingin meyakinkan bahwasanya apakah kan kalau kita katakan Doroba Zaidun Khalidan, kita akan bertanya-tanya apakah benar gitu loh. Nah, jawaban kita adalah benar-benar telah terjadi bahwasanya Doroba itu telah terjadi pada Zaid. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ah, jadi buat buat penekanan gitu tante. Penekanan. Meskipun nanti penekanan dalam bahasa Arab itu nggak cuma dengan pakai maf'ul mutlak, tapi bisa dengan pakai yang lain. Ini hanya salah satu di antara jenis-jenis menekankan bahwasanya fiil itu telah terjadi. Oke. Nah, terus yang kedua misalnya, jalasa Muhammadun julusan. Muhammad itu benar-benar duduk. Jadi, jalasa Muhammadun julusan. Muhammad benar-benar duduk. Misalnya lagi, apalagi misalnya, Allahumma shalli alaihi wasallam. Misalnya, fatahallahu,
fatahallahu Makkata fathan mubinan. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah membebaskan atau telah menaklukkan Mekah dengan sebenar-benarnya penaklukan yang nyata. Fatahallahu Makkata fathan mubinan. Kalau antum perhatikan, maf'ul mutlak itu hurufnya sama dengan fiilnya. Betul? Doroba, dorban. Jalasa, julusan. Fataha, fathan. Nah, maf'ul mutlak itu adalah sebenarnya memang bagian dari fiil. Memang satu kesatuan mereka semua. Satu kesatuan dari fiil. Bahwasanya maf'ul mutlak merupakan satu kesatuan dari fiil. Dan huruf-huruf yang ada pada maf'ul mutlak atau yang kita kenal dengan masdar itu sama seperti huruf-huruf yang ada pada fiil. Maka dari sini kita punya ke penginderaan. Kita bisa mengindra. Kalau tidak bisa dikatakan maf'ul mutlak kecuali huruf-huruf yang ada pada fiil tersebut ada pada maf'ul mutlak. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan? Bisa dipahami? Ulangi, Tad. Ulang yang mana nih? Ulangi Definisi dari definisi. tidak bisa dikatakan Tidak bisa dikatakan maf'ul mutlak kecuali huruf-huruf yang menjadi pembentuknya itu sama seperti huruf-huruf yang ada pada fiilnya. Jadi huruf-huruf maf'ul mutlak itu sama seperti huruf-huruf yang ada pada doroba, pada jalasa, dan pada fataha, pada fiil-fiil yang tadi disebutkan. Baik, sampai di sini, oke. Lanjut. dia mansub ya Tat. Selalu mansub. Mansub dia. Ada lagi diskusi? Sageng, ada diskusi? Lanjut, Tad. Lanjut dulu, Lanjut. Tad. Baik. Yang kedua, yang harus antum ketahui, bahwasannya masdar tidak bisa diterka kecuali harus merujuk ke kamus. Bahasa lain, maf'ul mutlak tidak bisa direka-reka. Apakah bentuknya dorban atau bentuknya dorban atau bentuknya julusan. Harusnya kan kalau misalkan kita ngikutin template kan jalsan, betul? Ini dorban, ini fathan, ini jalsan harusnya. Tapi dia julusan. Kenapa begitu Ustadz? Karena memang fiil jalasa itu memiliki masdar julusan dan itu tidak bisa dikiaskan. Artinya kita harus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh ulama-ulama Arab ataupun bahasa Arab dalam hal ini dan juga kita harus merujuk kepada kamus Arabiah. Jadi nggak bisa kita ngide untuk oh ini kayaknya ini deh, nggak bisa. Ngide antum dalam hal ini adalah bersifat kebatilan. Nggak bisa, di ngide-ngide itu nggak bisa.
Batil ini antum. Nah, berarti antum harus punya mufrodat dalam benak tentang beberapa masdar yang ada pada kalimat Arabiyah. Dari sini pentingnya kita menguasai ilmu sorof. Ini salah satu kenapa kok ilmu sorof harus berdampingan dengan nahwu. Tapi ala kulihal udah kita selesai nahwu dulu aja baru itu setelah itu ke sorof. Ini hanya isyarah saja sama isyarat saja dari ana bahwasannya dalam hal ini, dalam hal maf'ul mutlak ini, pengetahuan kita tentang sorof, khususnya di bab masdar, itu mempengaruhi pemahaman terhadap masdar itu sendiri, ataupun pemahaman terhadap maf'ul mutlaknya itu. Baik, ada diskusi lagi? Lanjut, Mas Agung lanjut. San, ada Ini pertanyaan? contoh yang ini dia pakai eh, domir yang ini tadi ya, yang dipisah ya ini. Nggak ada domir di sini, kita lagi nggak ngomongin domir. Ini tadi fatahallahu. Fatahallahu, kan Allah lafzul jalalah di sini jadi fa'il. Beda ya, beda beda pembahasan. Enggak, nggak ada pembahasan kita nggak ngomongin soal mas, kita nggak ngomongin soal Enggak domir. enggak. Ini nyambung ini aja. Tadi habis apa? Nyari contoh ada Al-Fat ayat 1 itu. Inna fatahna laka fatahan Hmm. mubina itu mah. Itu Masdar juga tadi ya. Fatahan mubinanya, Mm-mm. ya itu maf'ul mutlak juga beliau. Beliau itu kalimat itu. Indah Fatah. Sudah, langsung ke pembahasan ya. Yuk lanjut. Al-masdaru qala radhiyallahu taala anhu, al-masdaru huwal ismul mansubu. Dia masdar itu adalah isim yang dimansubkan. Alladzi yang mana isim yang mansub ini yaji'u dia datang salisan fi tasrifil fi'li. Dia datang dalam keadaan ketiga pada derivasi sebuah fi'il. Huwal ismu, dia adalah isim yang dimansubkan. Yang mana isim ini datang dalam keadaan ketiga. Pada tasrifil fi'li, pada sebuah derivasi fi'il, turunan dari fi'il. Maksudnya gimana, Syekh? Nahwu, contohnya, doroba nomor 1, yadribu nomor 2, dorban nomor 3. Doroba yadribu dorban, nasoro yansuru nasron, syariba yashribu syurban atau syaroban. Nah, itu semua ada di Syariba Yashrobu ya, Syariba Yashrobu. Nah, itu semua ada di apa namanya yang kita sebut sebagai namanya maf'ul mutlak atau masdar. Nah, ini hafalan kita terhadap masdar itu sangat mempengaruhi penggunaan maf'ul mutlak ini. Kalau sebentar kita coba ini dulu, share screen dulu terkait dengan apa namanya. Sebentar dulu, sebentar. Nah, ini ada kitab Amsalatul Tasrif ya. Kita lihat dulu. Antum punya Amsalatul Tasrif kan? Kitab Amsilah Tasrif ya, punya kan? Nah, nih. Kelihatan nggak? Nasoro yansuru nasron. Nih kata nasronnya ini.
Oke. Madda yamuddu maddan. Sona yasunu saunan. Ghaza yaghzu ghazwan. Amala ya'malu amalan. Doroba yadribu dorban. Farro yafirru farron. Wa'ada ya'idu iddatan. Yasara yasiru yusron. Yaisiru yusron. Saro yasiru sayron. Saro yasri siroyatan. Terus apa lagi? Wafa waqayaqi wiqayatan syawa yashwi syayyan ila akhirih. Pokoknya yang nomor 3 di antara tasrifan ini disebut sebagai namanya masdar, dan kita nggak boleh mereka-reka ngide untuk buat masdar sendiri, nggak bisa. Kita harus rujuk ini nih. Apa namanya? eh, Kitab tasrif seperti kitab Amsal Tasrif ya ini. Hmm. Ke gambar sampai sejauh ini. Oke, kalau Gambar. gambar alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, wahua si masdar ini qisman, punya 2 bentuk. Pertama, ada yang bentuknya secara lafaz. Artinya ya, secara lafaz itu maksudnya adalah dia benar-benar sama antara fiil sama masdarnya. Seperti apa? Doroba yadribu dorban tadi. Sama kan secara lafaz, sama-sama do, ro, dan ba. Hanya beda di harokatnya saja. Nah, ini disebut sebagai namanya masdar atau maf'ul mutlak yang lafzi. Makanya di sini sebutin fa'in wafaqa lafzuhu. Kalau misalnya dia itu selaras, wafaqa selaras, lafzuhu, lafaznya dengan lafaz fi'ilnya, lafdhu fi'lihi dengan lafaz fi'ilnya, fahuwa lafziyun. Berarti kalau lafaznya itu selaras, artinya lafaznya itu huruf-hurufnya sama, sama dengan fi'ilnya, maka dia disebut sebagai namanya masdar lafzi atau maf'ul mutlak yang lafzi. Contohnya apa? Kotal tuhu kotlan. Kotal tuhu kotlan. Nah, kata-kata kotlan di situ apa? Maf'ulun mutlak atau masdar. Gitu ya. Terus yang kedua, misalnya apa lagi? Misalnya di sini udah tadi doroba yadribu dorban. Misalnya. Nah, itu adalah maf'ul mutlak juga. Maf'ul mutlak bentuknya apa, San? Bentuknya adalah lafzi. Jadi secara lafaz dia selaras atau seirama, seharmonis lah bahasanya, harmonis. Oke, lanjut, lanjut. Berikutnya, wa in wafaqa ma'na fi'lihi. Kalau misalkan dia itu selaras, selarasnya hanya cuma pada maknanya saja, tanpa selaras lafadznya, maka dia disebut sebagai namanya maf'ul mutlak yang maknawi. Contohnya Syekh, contohnya jalastu qu'udan. Aku duduk. Tadi kan harusnya jalastu julusan, betul? Tapi di sini jalastu qu'udan. Qu'udan. Kenapa? Karena qu'udan di sini kan dia maf'ul mutlak. Iya, maf'ul mutlak. Tapi dia nggak sepelaras hurufnya. Ya,
Tapi ingat dia selaras secara makna. Makanya ini disebut sebagai namanya maf'ul mutlak yang maknawi. Maf'ul mutlak yang maknawi. Terus wakumtu wukufan. Harusnya wakumtu qiyaman. Tapi di sini adalah wukufan. Wukuf. Wukuf di sini maknanya adalah berdiri. Maknanya adalah berdiri. Wakumtu wukufan. Harusnya wakumtu qiyaman. Harusnya wakumtu qiyaman. Tapi kita mau ada variasi yang lain dan yang kita ingin kiaman ya, kiaman. Tapi yang kita inginkan adalah maknanya saja menjadi wukufan sama. Kalau kalau yang semisalnya adalah kiaman, tapi di sini kita pakai wukufan. Nah, di sini disebut sebagai namanya maf'ul mutlak yang maknawi. Maf'ul mutlak yang maknawi. Jadi dia maknanya aja yang diambil gitu. Maknanya aja yang diambil. Kalau secara huruf, oh tentu beda. Beda banget gitu. Oke. Dah, tafadhol kalau ada pertanyaan. Simple aja hari ini bahasnya. Nggak terlalu berat-berat banget. Kalau ada diskusi, Ada perbedaan nggak tuh antara apa masdar dengan maf'ul mutlak? nggak ada perbedaan. Sama semuanya. Yang nanti ada perbedaan itu adalah perbedaan antara masdar sama isim masdar. Itu ada perbedaan. Jadi ada perbedaan antara masdar dan isim masdar. Coba antum cari sendiri. Masdar dan isim masdar. Cari tahu sendiri ya. Nanti tinggal anotasi pemahaman antum. Jadi apa perbedaan antara masdar, masdar dan Isim masdar. isim masdar. Tat, kalau penjelasan kayak gini bener nggak, Tat? Antum Masdar adalah habis kata nyari. benda. uh-uh. Masdar adalah kata benda dari kata kerja fiil yang menunjukkan makna atau makna perbuatan atau kejadian. Sementara Oke. maf'ul Mm-mm. mutlak adalah masdar yang muncul setelah fiil, berfungsi untuk mempertegas makna fiil atau menjelaskan jenis perbuatan atau menunjukkan jumlah pengulangan. Ah, itu kan sebenarnya kan maf'ul maf'ul mutlak adalah masdar. Berarti kan maf'ul mutlak sama dengan masdar kan? Jadi nggak ada perbedaan gitu Iya, ya. dia dia dalam hal itu dia mendefinisikan hanya sebatas tujuan dipakainya masdar untuk apa. Jadi perbedaannya hanya yang satu Tujuan. nggak disebutkan tujuannya, yang maf'ul mutlak disebutkan tujuannya. Jadi di situ Mm-mm. hanya menambahkan tujuannya aja. Jadi misalnya tadi nih si siapa tadi, contoh kita tadi apa tadi? Doroba Kom yadribu dorban, tadi komtu kumtu kiaman, kiaman kumtu wukufan, kumtu wukufan. wakumtu. Nah, itu di situ dia kumtu komtan. Ya sama aja, Sama komtan aja tuh ya. atau Kiaman sama tadi kiaman, wukufa. wukufan sama. Compton tapi Anda belum dengar sih Compton, Compton gitu. Ini AI tat. Jadi agak-agak Oh lain gitu. alah. Ini aja apa cross check aja. Kan jadi bisa disaring mana yang benar mana yang enggak.
Jadi yang ada perbedaan itu yang itu tadi ya, eh, masdar sama isim masdar ya. Coba cari tahu perbedaannya apa. Masdar ini dia ada di ini kan tadi ya, di penjelasan apa? Apa sih itu? Fiil, fiil sulasi mujarad ya tadi kalau nggak salah. Iya ada dia di situ. Itu isi masdar atau masdar? Masdar itu. Oke. Bentuknya aja beda tadi. Jadi coba cari tahu sendiri lah. Apa perbedaan antara masdar sama isi masdar? Oh, Tugas, kira tugas, tadi tugas. antum, kira antum nanya tadi. Enggak. Coba, Coba cari. coba cari. Ingat. Oke. Nanti coba share di itu apa natijah antum atau hasil antum pencarian. Antum ketik, antum tulis di apa namanya di grup biar yang lain juga dapat faedah. Hmm. Oke. Ya, udah ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Udah, cukup. Cukup, Tat. Hmm, cukup ya. Kalau gitu barakallahu li wa lakum. Itu aja hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa kita istiqomahkan sampai akhir. Karena setelah ini kita akan masuk ke maf'ul fih namanya. Maf'ul fih. Besok kita akan masuk ke hal. Terus besoknya lagi kita akan masuk ke tamyiz. Besoknya lagi kita akan masuk ke maf'ul li istisna. Dan ini bab yang agak panjang. Habis itu oh insya Allah lah. Pada akhirnya ntar kita bisa menyelesaikan ini. Itu aja dari sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillahirobbilalamin. kafatul majelis Alhamdulillah. subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi